Selamat pagi anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Kembali ketemu dengan Pak Guru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu materi matematika kelas 3 tema 2. Pada kesempatan kali ini kita masuk dalam materi garis bilangan pecahan. Oke, langsung saja kita belajar bersama-sama. Nah, untuk kali ini kita akan belajar yang pertama itu untuk pengertian garis bilangan. Seperti pada bilangan cacah, bilangan pecahan juga dapat diletakkan pada garis bilangan secara berurutan anak-anak. Apa itu pengertian bilangan cacah? Kita simak sama-sama. Garis bilangan adalah suatu ruas garis yang diberi nomor atau angka pada ruas garis bilangan yang jaraknya sama panjang. Nah, yang disebut dengan garis bilangan itu adalah ini anak-anak. Nih, garis yang ada tanda panahnya ini disebut dengan garis bilangan. Ini juga. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini diberikan tanda lingkaran kecil dan jaraknya sama anak-anak. Jaraknya sama. Ini kan sama juga nih garis jaraknya sama semua. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini adalah 1/4. Nah, 1/4 itu berada di antara angka 0 sampai 1 anak-anak. Yang mudah dipahami untuk kalian itu, kalian lihat kalau 1/4 itu berarti dia berada di angka 0 dan 1. Nah, kalian lihat, kalau kemarin Pak Guru sudah menjelaskan bahwa yang di atas ini disebut dengan pembilang, sedangkan yang di bawah adalah penyebut. Jadi dilihat, kalian boleh lihat di penyebut ini anak-anak. Jika nih anak-anak ya, jika di penyebutnya itu angka 4, berarti untuk sampai di angka 1 nih, dari 0 sampai 1 ini berarti dia ada 4 kali. Ada jarak sebanyak 4 ya anak-anak. 1 nih, pertama nih, lihat. 1, 2, 3. Nah, selalu saat dia sampai di angka 1 ini adalah di penyebut yang keempat. Kalau dia seumpamanya 1/5 ya otomatis anak-anak berarti jaraknya ada 5. Tapi yang sampai pada di angka 1 itu pasti yang kelima. Kenapa seperti itu? Nah, makanya di sini dituliskan anak-anak 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Untuk lebih jelasnya di sini anak. Ini kan ditambahkan, sama juga ditambahkan. Misalnya di sini tulis 1. Nah, seperti ini, 1/4. Kenapa di sini bisa 2/4? Karena kalian perhatikan, 1/4 ditambah 1/4, yang ditambahkannya itu pembilangnya yang atasnya, jadi 2/4, maka dia ditulis 2/4. Terus di jarak selanjutnya itu ada 3/4. Kenapa bisa 3/4? Yaitu tadi anak-anak, seperti yang langkah 2/4 tadi. Kita lihat di sini, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4.
maka di sini ditulis 3/4. Penyebutnya sama, yang ditambahkan pembilangnya. Paham? Nah, selanjutnya nih, kenapa di sini langsung ditulis 1? Ini sebenarnya bisa ditulis begini anak-anak. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 1 4, jadi 4/4. Jadi 4/4 itu sama dengan 1. Kenapa begitu? Coba kalian bagikan 4 dibagi 4, hasilnya berapa? Pasti 1. Lanjut ya. Pak Guru rasa kalian paham untuk penjelasan yang ini. Kita lihat di sini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Garis bilangan yang pertama nih. 0,2 1/2, maaf, 0/2, kemudian 1/2, ini langsung ke 1 karena jaraknya dia cuma 1, makanya dari 0 ini 0 ya, ini bisa disebut 0, 1/2, 1. Kenapa ditulis hanya 1 kali? Karena di sini dia hanya 1 anak-anak. Paham? Ini kan dilihat nih, tandanya ini berada di tengah-tengah karena dia 1, makanya ditulis 1/2. Sampai di angka 1 dia itu kan 2/2 sama dengan 1. Sama seperti ini, lihat. Ini di sini 0, di sini 1/3, berarti sampai di angka 1 itu 3 kali anak-anak. Perhatikan. 1/3 ditambah 1/3 jadinya 2/3. 2/3 ditambah 1/3 ketemunya 3/3. 3/3 itu sama dengan 1. Sekali lagi supaya kalian lebih paham. Ini yang seperti Pak Guru jelaskan di depan tadi. Di sini 0, di sini 1/4. 1/4 berarti tanda ininya ada 4 kali, tapi terakhir itu sampai di angka 1. 1/4 ditambah 1/4, di sininya ditulis 2/4. 2/4 ditambah 1/4 ketemunya 3/4. Nah, 3/4 ditambah 1/4 ketemunya 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Di 1/5, 1/6, 1/8, dan 1/10 ini sama. Ini pun jumlahnya akan sama. Jaraknya ada 10, tapi yang di terakhir pasti di angka 1. 8 di sininya pun akan ada 8, tapi yang terakhir itu pasti di angka 1. Paham anak-anak ya? Mungkin dari penjelasan Pak Guru ini bisa ditangkap dengan mudah dengan seperti yang kalian ketahui. Semoga dengan penjelasan ini kalian lebih paham. Oke, selanjutnya ada tugas nih untuk kalian supaya kalian tuh benar-benar paham tentang garis bilangan pecahan ini anak-anak. Nah, silahkan, ada soal latihan. Kerjakan latihan 4, yaitu menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Silahkan kalian lihat buku cetak matematika halaman 55. Penjelasan dari Pak Guru sekian. Semoga kalian paham sehingga bisa mengerjakan soal-soal. Oh iya, nanti jika kalian masih kebingungan, kalian bisa tanya kepada Pak Guru lewat WA. Oke, materi matematika tentang garis
garis bilangan pecahan sampai di sini. Silahkan dikerjakan latihannya. Tuhan memberkati.